Oke, terima kasih Pak Tatang. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas-tugas kami berjudul perancangan inovasi produk berkelanjutan pada value gelato dengan menggunakan metode BMC dan design thinking yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Rohmat Indrawanto dan Mbak Dwika Inovianti. Berikut tabel of contents-nya. Latar belakangnya adalah Veluto Gelato merupakan salah satu produk dari PT Lautan Mitra Kreasi yang berdiri pada tahun 2015. Kemudian 2019 sempat terkena pandemi dan di tahun 2022 ini untuk di Horeca sudah mulai membuka kembali. Salah satu poin yang di-highlight untuk Veluto Gelato adalah produknya premium taste menggunakan natural ingredient yang disupport oleh Italian Gelato Expert. Kemudian juga sudah memiliki halal certificate, standar production facility yang sudah di-approve oleh BPOM, dan produknya juga diet friendly karena rendah lemak. Dan untuk varian rasanya juga sudah lebih dari 27 rasa. Di mana untuk gelato sendiri secara umum ada 3 produk, yaitu dairy base, full milk, juga water base, no milk, dan yang produk diantaranya sorbet itu adalah campuran dari atau mungkin konten dairy-nya lebih sedikit. Yang melatar belakangnya adalah saat ini, apalagi setelah pandemi, market gelato itu sekarang sudah mulai tumbuh, peluang usahanya sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Maka kami melihat perlu dikembangkan suatu metode manajemen teknologi yang dapat menentukan arah pengembangan produk yang berkelanjutan, yang berorientasi adalah kepada pelanggan atau human oriented, di mana kita sudah menciptakan produk inovatif tersebut menggunakan metode design thinking. Outputnya harapannya dari design thinking ini nanti yang diperoleh dari pelanggan akan menjadi inputan untuk mereview BMC yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan dapat melakukan pembaruan strategi inovasi produk, inovasi kemasan maupun inovasi yang lainnya yang dapat mendukung kinerja perusahaan supaya lebih sustain, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan keuntungan bagi para mitra atau franchise juga. Perumusan masalahnya adalah kompetisi usaha gelato sekarang yang semakin ketat karena mudah dimasuki oleh industri kecil menengah dan kebanyakan belum memiliki standar operasional prosedur yang baik dan juga beberapa belum memiliki izin edar. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh inovasi produk gelato yang berkelanjutan sesuai dengan harapan customer dan mampu bersaing dengan para kompetitor di bidang usaha jenis. Kemudian inovasi nantinya juga bisa diterapkan di PT LMK untuk berbanyak jumlah partner dan customer dengan pendekatan desain tinggi dan bisnis model kanvas. Manfaatnya adalah menjadi referensi dan kerangka dasar yang terstruktur dan sistematis bagi perusahaan LMK untuk menerapkan desain thinking yang diteruskan dengan BMC ini menentukan arah inovasi bahan produk yang berkelanjutan yang harapannya bisa diterima oleh pelanggan sehingga juga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan juga bagi para mitra. Kajian pustakanya kita akan melihat dari TOS Metric, BMC, dan Design Thinking itu sendiri. TOS Metric merupakan singkatan dari Threat, Opportunity, Weakness, dan Strength. TOS ini mengharuskan para pelaku bisnis untuk mempelajari faktor eksternal, kemudian dari setelah faktor eksternal itu diidentifikasi, barulah menganalisa faktor internal dan menentukan strategi dari perusahaan. Berikut adalah TOS Metric yang sudah dibuat di PT LMK terkait gelato, ada list dari kompetitor, ada Filo, Tempo, kemudian list dari strikes-nya, ada halal, produk development-nya by Italian Export, punya healthy varian, punya natural ingredient, premium taste, standarisasi produk fasilitasnya, dan didukung oleh mother company yang terpercaya. Kemudian untuk opportunity-nya adalah kenaikan permintaan dari cold dessert, tourism event yang mulai dibuka lagi setelah COVID, retail market yang belum tumbuh secara maksimal, kemitraan juga belum maksimal. Kemudian untuk weakness-nya, harga yang masih kurang kompetitif, distribusi channel yang terbatas, brand awareness value gelato yang masih kurang juga, perlu modal besar dari kemitraan jika menjadi mitra. Kemudian treatnya banyak gelato rumahan muncul yang lebih murah bermunculan, alternatif produser lain juga mulai ada. Dari tiap masing SO, kemudian WT, maka akan muncul beberapa strategi seperti mempromosikan dari SO-nya ada mempromosikan gelato halal di tempat produser event, kayak ST-nya mengkomunikasi standar operasional higienik yang sesuai dengan food safety, kesehatan, dan BPOM. Untuk weakness-nya meningkatkan brand awareness dan WT-nya membuat bisnis investment yang lebih terjangkau sehingga menarik bagi para mitra. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan bisnis kanvas, bisnis model kanvas, ada 9 elemen bisnis kunci di sini, ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partner, dan cost structure.
dari internal business development yang sudah dibuat. Berikut adalah value proposition yang akan diangkat untuk produk Veto Gelato. Jadi inginnya adalah mendeliver happiness saat memakan gelato yang rich dan tasty, yang dapat dinikmati kapan saja, di mana saja, baik dengan teman maupun dengan family. Tadi sama poinnya dari halal, produk development oleh Gelato Italy Expert, punya produk facility yang sudah terstandar, natural ingredient, premium, dan diet friendly juga. Dari customer relationship-nya ada channel one click away, fast response, on time, friendly, easy going, dan center dan human centric. Kemudian dari channelnya ada WA, sosial media, KOL, store franchise, sales team, dan target marketnya sendiri adalah market secara umum, female, kemudian umurnya di 16-45, dewasa untuk anak-anak 7-15, yang hobinya adalah millennial lifestyle, hobi ke kafe maupun ke mall, juga aktif dalam sosial media, target size-nya ada B+ sampai A-. Kemudian untuk key partnernya, situ ada brand partner dari internal company, ada supplier, vendor, packaging, raw material, kitchen, franchise partner, kemudian reseller, distributor, kolaborasi dengan selebgram seperti Yuda Bustara, Om Wil Mongso, KOL, media, government. Untuk efektifnya berarti untuk production sendiri, distribusi, sales management, inventory, partner management, baik termasuk juga R&D dan product packaging. Untuk key resource-nya ada production facility, kemudian display tool, finish good, manpower, distribution channel, dan lain sebagainya. Dan untuk revenue stream-nya ada franchise, raw material yang dijual ke kitchen, retail reseller, product development baik untuk B2B maupun HoReCa, dan partnership. Untuk cost structure-nya adalah di produksi itu sendiri, biaya sales marketing, commission, salary, operational system, R&D, dan aspek legal, baik UTEK, BPOM, halal, dan ACCP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dwika. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, selanjutnya penelitian itu menggunakan design thinking, dan design thinking ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis, dan di dalam prosesnya itu nggak hanya linear, tapi dia itu juga bersiklus dan mengalami proses iterasi untuk hasil yang optimal sehingga bisa memberikan inovasi yang sifatnya human oriented dan berdampak secara luas. Dan selain itu, metode ini tuh melakukan pendekatan berdasarkan solusi yang dimana ada 5, mulai dari empathize, define, ideate, prototype, terus dan testing. Dan untuk tahapan yang empathize ini sendiri, ini merupakan tahapan untuk memahami secara langsung mengenai masalah yang dialami oleh penggunanya. Dan tahapan ini tuh kita melakukannya dengan cara wawancara dan juga kuesioner. Dan nanti hasil wawancara itu akan dibuat user persona dan juga user journey map, dan hasil akhirnya akan dibuat empathy map. Empathy map itu nanti dibuat untuk menjelaskan hasil dari responden berdasarkan hasil identifikasi dari yang user persona dan journey map yang udah dibuat sebelumnya. Nah, untuk yang define ini dilakukan analisis terhadap informasi yang telah didapatkan untuk menemukan fokus permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Lalu ideate ini diawali dari proses berpikir secara divergen. Nah, cara berpikir divergen ini merupakan membuat berbagai macam alternatif dari ide-ide yang nggak terbatas. Nah, dari kemungkinan dari banyaknya pilihan ide-ide itu, kemudian kita bisa melakukan dengan cara brainstorming atau bertukar pikiran. Nah, selanjutnya untuk yang prototype ini, pembuatan prototype ini untuk menemukan kelemahan dan kelebihan dari sebuah ide, ya, dan juga menunjukkan arah perbaikan yang lebih baik. Dan dalam proses prototype ini dilakukan iterasi yang berulang supaya dapat hasil yang optimal. Lalu yang terakhir itu testing, dan tahapan ini tuh bertujuan untuk supaya kita dapat feedback dari responden, dan pengujian ini tuh kita melakukannya dari aspek performance dan juga satisfaction. Next. Selanjutnya untuk metode penelitian ada pertama desain alur. Nah, untuk desain alur ini kita udah ada produk Veluto Gelatonya. Dan di sini kita mulai dari tools internal. Dari tools ini tuh menghasilkan sebuah BMC, dan di BMC ini nanti ada value proposition yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rohmat. Terus nanti dari BMC ini kita mulai masuk ke tahapan design thinking. Nah, design thinking tadi itu yang mulai dari empathize hingga testing itu
akan menghasilkan sebuah produk inovasi. Nah, nanti kita akan bikin lagi sebuah BMC yang baru yang tujuannya ini sudah hasil dari validasi dari konsumen. Selanjutnya. Nah, untuk desain thinking yang pertama ini yang empathize, itu merupakan tahapan dari kita untuk memahami langsung masalah yang dihadapi oleh pengguna. Nah, dengan melakukan kita tuh wawancara langsung dan kita membuat sebuah 3 buah kriteria. Yang pertama, konsumen yang gemar membeli gelato di berbagai tempat dengan merek yang berbeda. Terus konsumen yang sering membeli gelato minimal 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya, konsumen yang membeli produk Veluto Gratos itu sendiri. Dan kita juga melakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen Veluto Gelato yang ada di Store Jakarta dan Surabaya pada bulan Oktober hingga November 2022. Dan hasil akhirnya tadi adalah user persona, customer journey map, dan empathy map. Next. Nah, selanjutnya untuk define. Define ini kita fokus untuk mendefinisikan permasalahan dari wawancara dan kuesioner dalam VPC. Nah, berikut ini adalah VPC yang dibuat dari hasil internal. Jadi untuk gennya, untuk mulai dari customer, gennya ini ada rasa enak, produknya halal, quality terjamin, terus dia ingin mencoba rasa yang lain, tampilan yang menarik, dan pilihan rasanya banyak, dan rendah lemak, dan free laktos. Lalu untuk customer job-nya tuh dia melakukan pembelian dan take away gelato. Dan dari pains-nya itu sendiri, mulai dari harga relatif mahal, terus mudah mencair, handlingnya susah, dan nggak bisa di-delivery, dan kemasannya itu hanya bisa untuk 30 menit. Nah, gimana caranya itu produk untuk menanganinya? Nah, gain creators ini ada dari banyak variannya, terus premium taste-nya, terus diet friendly, natural ingredients, standardized production facility, dan juga halal certificate. Dan untuk pain relievers-nya kita mencari alternatif tuh bagaimana supaya bahan baku dengan harga terjangkau dan juga minimum pembeliannya kecil. Terus kita setting mesin saat digunakan dan juga saat penyimpanan. Terus kita melakukan pembuatan kemasan khusus dengan menambahkan dry ice untuk kemasan delivery-nya. Dan ini produknya kita adalah menciptakan gelato, inovasi gelato yang enak, memuaskan, sehat, dan aman dikonsumsi untuk pelanggan. Dan dalam tahapan ini pokoknya diharapkan kita bisa mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa yang bisa menjadi kebutuhan utama dari konsumennya sehingga kita bisa dapat value untuk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Next. Nah, selanjutnya adalah tahap ideate. Tahapan ini tuh dilakukan untuk pemetaan jawaban dari beberapa pertanyaan yang penting. Jadi kita akan bikin clustering ideasi yang telah didapat. Jadi ide-ide tersebut dilandasi dari rasionalitas dan objektivitas dengan pemikiran yang nggak terbatas. Terus selanjutnya tuh prototype. Prototype ini bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, untuk Veluto Gelato kita bikinnya 2 dimensi. Nah, ini tuh dibuat untuk mengetahui berbagai kemungkinan terhadap temuan yang mungkin kita perbaiki dari kelemahannya sehingga kita bisa meningkatkan keunggulan produknya. Next. Nah, selanjutnya tahapan akhirnya ini di design thinking ada testing. Nah, testing tadi kan biar supaya kita tahu feedback-nya dari pembuatan prototype. Nah, evaluasi ini juga berguna buat supaya kita bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang mungkin muncul di tahapan sebelumnya dan juga memperbaiki solusi yang terbaik. Jadi testing itu kita mungkin melakukan dengan usability test. Dan tahapan terakhirnya ini BMC untuk validasi dari proses yang sebelumnya itu dengan cara melakukan desain produk yang udah dihasilkan dari proses design thinking. Nah, nilai pembeda yang merupakan keunggulan produk itu akan menjadi dasar dari penyusunan model bisnis ini. Dan penyusunan model berbasis inovasi produk itu dimulai dari blok value proposition. Dan dalam kerangka inovasi BMC ini, value proposition itu akan dibagi menjadi bagian dari product leadership di samping dari operation excellence dan customer intimacy. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan pustaka yang kita buat dalam penelitian ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.